Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Putrianto dengan NIM 053. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait salah satu khalifah yang ada di zaman Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Silakan disimak ya. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Nah, yang pertama yaitu terkait biografi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Lalu yang kedua, bagaimana sih langkah beliau dalam mengokohkan Daulah Abbasiyah? Lalu yang terakhir, apa saja yang beliau lakukan dalam pembangunan dan pengembangan Daulah Abbasiyah? Nah, kita masuk materi yang pertama. Abu Ja'far al-Mansur lahir pada tahun 95 Hijriah atau 714 Masehi di wilayah Al-Humaimah, sebuah desa kecil di Yordania. Ia berasal dari keluarga Al-Abbas, salah satu cabang Bani Hashim yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Muhammad bin Ali, seorang tokoh penting dalam gerakan yang kelak melahirkan dinasti Abbasiyah. Keluarga ini dikenal karena pengaruh politik dan keagamaannya, terutama dalam menantang dinasti Umayyah yang tengah berkuasa. Beliau dikenal juga dengan sebutan Al-Mansur. Al-Mansur dikenal sebagai seorang yang gagah perkasa, keras hati, kuat keimanan, bijaksana, cerdas, pemberani, teliti, disiplin, kuat beribadah, dan sederhana. Jadi, tidak mengherankan bila dikatakan ketika dia memikul jabatan khalifah, kekuatan Daulah Abbasiyah belum ada, tonggaknya masih goyah, kekuasaannya masih terancam. Akan tetapi, setelah beliau memerintah selama 22 tahun, ketika beliau meninggalkan Daulah Abbasiyah dalam keadaan kokoh, mantap, megah, dan agung serta mempesona. Itulah sebabnya di atas keberhasilan beliau membangun Daulah Abbasiyah, dia disebut sebagai seorang pembangun Imperium Abbasiyah yang sebenarnya. Abu Ja'far digelar dengan Al-Mansur yang artinya memperoleh pertolongan dari Allah. Karena dia selalu menang dalam menghadapi berbagai peperangan, baik dalam menghadapi pemberontakan maupun keluar mengatasi serangan Bizantium. Nah, selanjutnya apa saja sih yang dihadapi beliau dalam memerintah Daulah Abbasiyah? Yang pertama, yaitu menghadapi pemberontakan Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali. Nah, pada waktu gerakan menumbangkan Daulah Umayyah digalakkan, Abdullah bin Ali dan Salah bin Ali diperintahkan Abu Abbas untuk menghadapi perlawanan Khalifah Marwan II yang sedang menuju ke Kufah bersama tentaranya yang berjumlah 120 orang. Kedua pasukan itu bertemu di pinggir Sungai Zab, anak Sungai Tigris. Pasukan Abdullah bin Ali dan dibantu Salah bin Ali dapat menangkap dan membunuh Marwan II yang melarikan diri ke Mesir. Abu Abbas telah berjanji bahwa siapa yang mampu mematahkan perlawanan Khalifah Marwan II akan diangkat menjadi khalifah sepeninggalnya. Nah, atas dasar janji itu, Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali melakukan perlawanan membunuh Marwan II. Namun, kini janji itu dikhianati oleh Abu Abbas. Nah, taktik yang dilakukan oleh Abu Ja'far al-Mansur dalam menghadapi serangan kedua pamannya adalah dengan mengadu kekuatan antara Abdullah bin Ali dan Salah bin Ali yang dikenal singa padang pasir dengan Abu Muslim al-Khurasani yang dikenal sebagai jenderal yang beringas. Abu Muslim diperintahkan Khalifah al-Mansur untuk menghancurkan pemberontakan kedua pamannya itu. Nah, selanjutnya yaitu menghadapi kekuatan Abu Muslim. Sekembalinya Abu Muslim dari Nasibin ke Khurasan, kini namanya semakin populer. Kepopuleran itu membuat dia lupa daratan. Dia lupa bahwa peranannya hanya sebagai pelaksana dari sebuah kebijaksanaan, sedang tampuknya ada di tangan orang. Memang diakui bahwa Abu Muslim yang sangat berperan dalam gerakan mendirikan gerakan Daulah Abbasiyah lebih populer dibandingkan dengan khalifah sendiri, terutama pada saat itu. Abu Muslim kini sangat berkuasa di Khurasan. Karena itu, Khalifah Al-Mansur sangat khawatir kalau kekuasaannya dapat dipergunakan untuk melumpuhkan pemerintahan khalifah di pusat. Maka, demi kelangsungan Daulah Abbasiyah, Abu Muslim harus dibunuh. Untuk itu, dia diundang menghadap khalifah di istana. Meskipun kepergiannya dicegah oleh orang yang dekat dengan dia, mereka menasihati berkali-kali agar jangan berangkat. Tetapi tetap bersikeras berangkat juga. Nah, kedatangannya ini disambut dengan penuh kehormatan untuk kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati.
Nah, pada saat Abu Muslim akan dibunuh, sempat terjadi dialog antara beliau dengan Khalifah. Kata Abu Muslim, izinkanlah saya hidup bagi menghadapi musuh-musuh tuanku. Musuh-musuh tuanku ya Amirul Mukminin. Nah, jawab Al-Mansur, siapakah musuhku yang paling besar di luar engkau yang Abu Muslim? Khalifah Al-Mansur lalu memerintahkan para ahli yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk membunuh Abu Muslim. Nah, selanjutnya yaitu menghadapi pemberontakan golongan Syiah. Ketika propaganda untuk menjatuhkan Daulah Umayyah dilancarkan, golongan Syiah ikut serta di dalamnya karena perjuangan mereka untuk membela keluarga Nabi karena itu dianggap cukup tepat memperoleh peluang untuk mendapatkan kekuasaan. Berdasarkan hal itu, mereka beranggapan lebih pantas menjabat khalifah itu dibanding dengan Bani Abbas. Nah, itulah sebabnya golongan Syiah di bawah pimpinan Muhammad bin Abdullah mengadakan pemberontakan pada masa Al-Mansur. Khalifah Al-Mansur telah sering berusaha menangkap Muhammad bin Abdullah karena menantang kekuasaan Daulah Abbasiyah. Akan tetapi selalu gagal. Nah, dan pada akhirnya 15 orang warga Syiah di Irak ditangkap dan dipenjarakan Khalifah. Kematian mereka pun membangkitkan kemarahan Muhammad bin Abdullah. Dia pun menggerakkan pemberontakan di tanah Hijaz bersama 30.000 pasukan di bawah pimpinan saudaranya Ibrahim bin Abdullah. Mereka pun menuju Basrah, lalu kemudian pasukan Al-Mansur segera menyusul pasukan mereka itu. Dalam pertempuran itu, Ibrahim pun gugur dan pasukannya porak-poranda. Muhammad bin Abdullah segera pula menyusul dengan pasukan yang lebih besar, akan tetapi ia pun tewas dalam peperangan itu. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang bagaimana pembangunan dan pengembangan Daulah Abbasiyah di zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang pertama yaitu membangun kota Baghdad. Nah, sebelum membangun kota Baghdad tersebut, Al-Mansur telah mengadakan penelitian dengan saksama. Dia menugaskan beberapa orang ahli untuk mempelajari dan meneliti lokasi. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang diperintahkan tinggal beberapa hari di tempat itu pada musim yang berbeda. Kemudian para ahli itu melaporkan kepada khalifah tentang keadaan udara, tanah, dan lingkungan. Diceritakan bahwa daerah itu sebelumnya adalah tempat peristirahatan Kisra Anushirwan, Raja Persia yang masyhur di musim panas. Tetapi taman itu lenyap bersamaan dengan hancurnya kerajaan Persia. Nah, di dalam membangun kota itu, Khalifah memperkerjakan tidak kurang dari 100.000 orang pekerja yang didatangkan dari berbagai daerah seperti Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah. Nah, kota Baghdad itu kan berbentuk bundar, di sekelilingnya dibangun tembok tinggi. Di luar tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air, sekaligus sebagai benteng pertahanan. Selain itu, untuk setiap orang yang ingin memasuki kota disediakan 4 buah pintu gerbang. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Khufah, Bab Al-Khurasan, Bab Al-Syam, Bab Al-Basrah. Di antara masing-masing pintu gerbang itu dibangun 28 bendera sebagai tempat pengawal negara yang bertugas memantau keadaan di luar. Di tengah-tengah kota terletak istana khalifah yang menurut seni arsitektur Persia yang diberi nama Al-Qasr Al-Zahabi yang artinya istana emas. Istana ini dikelilingi dengan bangunan masjid, tempat pengawal istana, polisi, dan tempat tinggal putra-putra dan keluarga khalifah. Nah, selanjutnya memajukan ekonomi. Pada waktu Al-Mansur memerintah, keadaan ekonomi Daulah Abbasiyah masih murat-marit. Untuk itu, Al-Mansur menata perekonomian pemerintahannya dengan memperkembangkan melalui pelabuhan Baghdad. Karena letak kota Baghdad di pinggir sungai Tigris, memudahkan berkembang perdagangan impor-ekspor dapat digalakan dan pada gilirannya ekonomi semakin berkembang sehingga rakyat bisa hidup makmur. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan. 10 tahun terakhir dari pemerintahan Al-Mansur adalah masa aman dan damai, masa kemakmuran yang melimpah ruah sehingga seluruh perhatian telah dapat sepenuhnya dicurahkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kebudayaan. Nah, sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam.
Al-Mansur memerintahkan penerjemahan buku-buku ilmiah dan kesusasteraan dari bahasa asing yaitu India, Yunani kuno, Bizantium, Persia, dan Syria ke dalam bahasa Arab. Para peminat ilmu dan kesusasteraan segera berbondong-bondong datang ke kota itu. Nah, andil Al-Mansur yang lain dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan Departemen Studi Ilmiah dan Penerjemah. Maka, aktivitas kegiatan di bidang penerjemah sudah mulai terlaksana pada masa Khalifah Al-Mansur dan mencapai puncak kejayaannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kalau ada salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.